Kak, ini dimulai ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita mulai pertama apa sih ya? Judulnya Corak dan Mazhab Tafsir dalam Lintasan Sejarah Studi Tafsir Jamil Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi. Sejarah munculnya corak dan mazhab tafsir. Kemunculan berbagai corak dan mazhab dalam tafsir Al-Quran dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal atau al-awamil ad-dakhiliyah dan faktor eksternal al-awamil al-kharijiyah. Faktor internal terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama, perbedaan kiroat. Yang kedua, aspek kebahasaan Al-Quran. Dan yang ketiga, adanya lafaz musytarok atau kata yang memiliki lebih dari satu makna. Pertama, perbedaan kiroat. Yang kedua, aspek kebahasaan Al-Quran. Contoh kata lamasa dalam surat An-Nisa ayat 43 dapat dipahami sebagai menyentuh menurut mazhab Syafi'i, namun juga dapat dimaknai sebagai bersetubuh menurut mazhab Hanafi. Dan ini dapat menimbulkan dua macam corak dan aliran tafsir. Yang ketiga, adanya lafaz musytarok, kata yang memiliki lebih dari satu makna. Contoh kata kuru dalam surah Al-Baqarah ayat 228 dipahami dengan makna yang berbeda di kalangan fuqaha. Dalam mazhab Syafi'i, kata tersebut dimaknai sebagai masa suci. Sedangkan dalam mazhab Hanafi dipahami sebagai masa haid. Selanjutnya, faktor eksternal atau al-awamil al-kharijiyah merupakan faktor-faktor di luar teks Al-Quran yang turut mempengaruhi lahirnya keragaman corak dan mazhab tafsir. Yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor teologis atau akidah. Yang ketiga, faktor keahlian dan kedalaman disiplin ilmu yang dimiliki oleh seorang mufasir. Yang keempat, faktor persinggungan peradaban Islam dengan dunia luar. Pertama, faktor politik. Contohnya golongan Syiah yang lahir dari ketidakpuasan terhadap proses dan hasil penetapan kepemimpinan pasca wafatnya Nabi. Karena mereka meyakini bahwa kekhalifahan seharusnya berada di tangan Ali dan keturunannya. Dinamika politik semacam ini kemudian mempengaruhi konstruksi penafsiran, sehingga melahirkan tafsir bercorak Syiah yang selaras dengan prinsip-prinsip ideologisnya. Kedua, faktor teologis atau akidah. Contoh, karena adanya dorongan teologis, yakni untuk mempertahankan dan merumuskan ajaran keimanan Islam dari berbagai kritik dan serangan pemikiran. Dalam konteks ini, aliran Mu'tazilah hadir dari perdebatan teologis yang berkembang pada masanya. Upaya mereka dalam membela dan merasionalkan ajaran Islam turut mempengaruhi metode dan kecenderungan penafsiran Al-Quran. Dari sinilah lahir corak tafsir Mu'tazilah. Ketiga, faktor keahlian dan kedalaman disiplin ilmu yang dimiliki oleh seorang mufasir. Contoh, corak tafsir ilmi berkembang dari kalangan mufasir yang memiliki kompetensi dalam bidang sains, lalu berupaya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan ilmiah dan temuan-temuan keilmuan modern. Keempat, faktor persinggungan peradaban Islam dengan dunia luar. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, memerintah sejak 786 Masehi. Gerakan penerjemahan karya-karya ilmiah dan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab mulai berkembang secara intensif. Pada awalnya, fokus penerjemahan tertuju pada bidang kedokteran, kemudian meluas ke berbagai cabang ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Proses transmisi intelektual ini melahirkan kecenderungan tafsir falsafi, yaitu penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan filsafat sebagai instrumen analisis dan pemahaman ayat-ayatnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh corak dan mazhab tafsir. Yang pertama, tafsir ilmi. Di sini ada contohnya yaitu Fakhrun ad-Din Ar-Razi, wafat tahun 666 Hijriah. Tantawi Jauhari, wafat tahun 1358 Hijriah. Yang kedua, tafsir sufistik. Contoh tokohnya adalah Hasan al-Basri yang wafat pada tahun 110 Hijriah dan Ja'far as-Shadiq wafat tahun 148 Hijriah.
Tafsir falsafi diantaranya adalah Al-Farabi yang wafat pada tahun 337 Hijriah, Ibnu Sina wafat tahun 428 Hijriah. Yang keempat ada tafsir Al-Lughawi, yang coroknya Al-Lughawi. Di antara tokohnya adalah Al-Farra, wafat tahun 207 Hijriah, dan Abu Ubaidah, yang wafat tahun 210 Hijriah. Yang kelima, tafsir Al-Kalami oleh Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qaumi. Yang keenam, tafsir Fikih Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah. Malik Ibnu Anas wafat tahun 179 Hijriah. Muhammad bin Idris Al-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Ahmad bin Hambal wafat tahun 240 Hijriah. Dan yang ketujuh, tafsir Adabi Al-Ijtimai di antara tokohnya adalah Muhammad Abduh, Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang wafat tahun 1317 Hijriah, dan Said Qutb. Karya-karya yang berkaitan dengan corak dan mazhab tafsir. Yang pertama di antaranya adalah tafsir ilmi, yaitu Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi. Yang kedua tafsir sufistik, di antaranya adalah Lataif Al-Isyarah karya Abdul Karim Ibnu Hawazat. Yang ketiga tafsir Al-Falsafi, contohnya adalah Fusus Al-Hikam karya Al-Farabi, tafsir Al-Mizan karya At-Tabatabai. Yang keempat tafsir Lughawi, di antaranya adalah Ma'ani Al-Quran karya Al-Fara, Ma'ani Al-Quran karya Al-Zajjaj, serta Ad-Durrahman Hun karya Samin Al-Halabi. Yang kelima, tafsir Kalami, di antaranya adalah tafsir Al-Qummi karya Abduh Al-Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qummi, tafsir Al-Mutazilah karya Imam Al-Qadi Abdul Jabbar. Yang keenam, tafsir yang fikih, di antaranya adalah Ahkam Al-Quran karya yang ketujuh, tafsir Al-Ijtimai, di antaranya adalah tafsir Al-Maraghi karya Mustafa Al-Maraghi. Selanjutnya terkait corak dalam kajian tafsir Al-Quran dalam tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi Jamili Ahkam ini adalah merupakan salah satu karya tafsir klasik yang dominannya adalah coraknya fikih. Di antara ayat yang dibahas yaitu tentang fikih, yaitu ayat Al-Baqarah 222 tentang pernikahan. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhun. Al-Qurtubi menjelaskan terdapat perbedaan qiraat yang berpengaruh pada hukum fikih, yaitu pada kata yathurna. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Auza'i mengikuti bacaan bertasydid yatahharna yang mewajibkan mandi terlebih dahulu, sedangkan Abu Hanifah lebih cenderung pada bacaan tanpa tasydid yathurna yang memperbolehkan hubungan setelah berhentinya darah haid. Perbedaan ini terutama terkait penafsiran lanjutan ayat fa'iza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, di mana sebagian ulama memaknai tathur sebagai mandi, sementara yang lain memahami cukup dengan wudu atau membersihkan kemaluan. Selanjutnya, contoh lain adalah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, فَاغْتَسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم. Pendapat Al-Qurtubi, Allah dalam firman-Nya tidak menyebutkan anggota tubuh yang lainnya. Saat membasuh wajah, air harus dipindahkan ke wajah dan tangan harus diusapkan kepadanya. Ini cara membasuh menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab lain, orang yang membasuh wajahnya itu mengalirkan air ke wajahnya dan dia tidak diwajibkan untuk menggosok wajah dengan tangannya. Perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada standar untuk membasuh selain dilakukan apa yang disebut dengan membasuh. Apabila yang disebut dengan membasuh itu telah dilakukan, maka hal itu dianggap cukup. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung saja ke pemateri yang kedua. Mas Sahal, ini yang keberapa? Lanjut saya ya. Ya, silakan. Iya, kembali Mas Sahal.
Sebentar, sebentar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman, Ustadz-Ustadz. Untuk kali ini saya akan menambahkan beberapa hal yang mana sebelumnya sudah banyak terkait pada siang kali ya, sejarah corak dan mazhab tafsir. Pada jurnal saya tadi membahas tentang sejarah corak dan mazhab tafsir, tapi di sini kalau tadi sebelumnya Ustazah Fadila menjelaskan tentang tafsir Al-Qurtubi, di sini saya membawa tafsir Al-Manar. Tadi disebutkan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari adanya perbedaan corak dan mazhab dalam tafsir. Sebelum ke sana, kami menulis beberapa fase dalam sejarah adanya corak dan mazhab. Yang pertama, fase awal, yakni fase dominasi riwayat dan otoritas Nabi. Jadi fase pertama ini fase di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang mana beliau Nabi Muhammad SAW adalah rujukan utama pada masa ini namanya Torsen. Nabi menyebut utama dan tafsir riwayah atau nakli saja, dan fokus pada transmisi wahyu melalui jawaban, dialog, dan penjelasan langsung. Ini berjalan dari periode Nabi, kemudian dilanjutkan sahabat dan para tabi'in. Pada fase ini juga karakter metodologis. Ini tafsir belum menjadi disiplin mandiri yang kompleks, masih tercampur dengan hadis-hadis dan keilmuan yang lainnya. Kemudian berfungsi sebagai penjelas makna. Dan juga pada fase ini merupakan fondasi bagi generasi berikutnya atau madhab tafsir berikutnya. Dan pada fase ini juga masih minim perdebatan metodologis, karena tadi masih mengandalkan riwayat dan juga masih ada tokoh sentral untuk yang ditanyai terkait penjelasan suatu ayat. Kemudian contohnya pada tafsir pada periode ini, yakni, mohon maaf ini salah ya, kuwah diartikan sebagai romyu, dan ada kata zulm diartikan sebagai syirik oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, fase kodifikasi. Fase ini terjadi pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Tafsir mulai terdokumentasi sistematis, kodifikasi hadis, perkembangan nahwu fikih, dan disiplin lain mempengaruhi metode tafsir sehingga tafsir lebih terstruktur, integrasi analisis kebahaan, kaidah fikih, dan proses tarjih. Periode ini menandai tren yang menggabungkan tafsir bil maksud dengan elemen rasional. Tokoh penting pada fase ini yakni At-Tabari, menggabungkan riwayat, analisis kebahasaan, dan tarjih. Kemudian pada fase ini memiliki karakter ada uh, pembuangan sanad pada beberapa karya untuk efisiensi. Jadi sanad lebih diringkas. Dan yang kedua, untuk ijtihad. Yang ketiga, adanya pengaruh Israiliyat dalam beberapa.
Kemudian yang fase selanjutnya yakni fase ideologis. Tafsir sebagai representasi mazhab. Setelah periode sebelumnya, maka masuk ke periode pertengahan, tafsir mulai merefleksikan ilmu sangat drastis hingga muncullah uh, corak-corak tafsir fikih Asqori itu tokoh dan karya penting pada periode ini yakni Al-Kashaf oleh Zakhsyari, kemudian Fakhrul Razi dengan kitabnya Mafatihul Ghaib. Kemudian diferensiasi klasifikasi. Berbagai ulama mengklasifikasikan corak tafsir berbeda. Nah, contoh Al-Muhtasib, beliau mengklasifikasi ada 3 kategori: salafi, akli, tauqifi, dan ilmi. Kemudian ada yang mengklasifikasi corak pada ini Al-Farmawi dengan 7 kategori termasuk ma'thur, ra'yi, fikhi, sufi, falsafi, ilmi, adab, wa ijtimai. Kemudian fase penguatan tradisi awal abad ke-18 Masehi. Fase ini eh, fase di mana konsolidasi tradisi klasik mufasir pada pensyarahan dari kitab-kitab sebelumnya, memberikan catatan, hasyah, dan pengorganisasian kembali temuan para ulama fasir daripada coba. Di sini ada As-Suyuti dengan banyak karyanya, di antaranya Al-Itqan, dan kemudian dia juga punya tafsir Jalalain. Nah, kemudian Imam Al-Baghawi dengan kitabnya Ma'alimut Tanzil. Kemudian fase terakhir ini fase reformasi, fase modern, mana ini terjadi pergeseran fungsi tafsir. Era modern menandai pergeseran tafsir dari legitimasi ideologis menuju tafsir kontekstual dan reformis. Tantangan kolonialisme, modernitas barat, dan problem internal umat mendorong tafsir yang responsif terhadap sejarah. Kemudian meliputi tafsir ilmiah, tafsir adabi ijtimi, corak tarbawi, akhlaki, bayani, haraki, feminis, dan ekologis. Menurut sebagian pendapat ulama. Pada periode ini, orientasinya kepada kebangkitan peradaban, terus juga ke arah problem solving sosial. Kemudian tokoh-tokohnya, tokoh modernisnya, yakni ada Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan yang lain-lain. Kemudian faktor penyebab ragam pendekatan tafsir tadi sudah dijelaskan. Ada faktor internal, juga faktor eksternal. Kalau faktor internal, karena teks Al-Quran, yang mana di dalamnya ada variasi kiroat, terus beberapa kata yang membuka penafsiran yang berbeda, mustarok dan corak tafsir. Kemudian faktor eksternalnya bisa kita singkat, ada politik, teologi, keahlian mufasir, interaksi dengan peradaban, pengaruh situasi dan kondisi pada saat itu, dan juga kondisi sosial. Kemudian sini tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar berakar dari pengaruh majalah Al-Urwah Al-Wuthqa dan interaksi intelektual antara Muhammad Abduh dan Muhammad Ridho mendokumen setelah wafatnya Abduh,
Rashid Ridho melanjutkan penafsirannya sampai surat Yusuf. Jadi tafsir Al-Manar merupakan karya dari guru dan murid. Kemudian karakter metodologis dan posisi tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar memiliki metode tahlili, analis ayat demi ayat dengan mengurai lafaz, terus mengaitkan munasabah, terus menarik implikasi hukum secara sistematis. Kemudian dalam tafsir Al-Manar menggabungkan bil ma'thur dan juga bil ra'i. Kemudian tafsir Al-Manar memiliki corak adabi istimai, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman aktual untuk pembinaan moral, sosial, dan kebangkitan peradaban. Terakhir, kesimpulan. Jadi perkembangan corak dan mazhab tafsir mencerminkan dinamika dialog antara teks wahyu dan realitas historis. Fase-fase sejarah menunjukkan pergeseran fungsi tafsir dari penjelas tekstual menuju instrumen sosial intelektual. Tafsir Al-Manar menempati posisi penting sebagai representasi transformasi modern, yang mana mengintegrasikan bil maksur juga bil ra'i dengan metodologi tahlili dan juga orientasi sosial atau adabi istimai. Mungkin itu dari jurnal kami. Terima kasih. Gue dilanjut yang lain. Mbak Vina, suaranya kayaknya kecil banget. Masih kecil, Mbak. Teman-teman bisa on cam juga nggak? Mau di SS untuk absen ke Bapak? Sudah terdengar jelas? Belum, Mbak. Masih kecil, Mbak. Masih kecil Mbak suaranya ya. 1, 2, 3. Oke, lagi satu kali lagi yang
page kedua, 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Monggo Mbak Vina. Apakah terdengar? Iya, terdengar. Baik, saya izin lanjutkan ya. Pada periode pertengahan mutaakhirin abad ke-9 sampai 12, tokoh-tokoh mufassir pada masa ini seperti Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Al-Qurtubi, Al-Baidawi, Ibnu Katsir, Jalaluddin Asyuti, serta kemudian pada kontemporer abad ke-14 hingga sekarang, perkembangan tafsir Al-Quran dipengaruhi gerakan modernisasi Islam yang dipelopori oleh tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh, serta tokoh lain seperti Muhammad Iqbal dan Said Ahmad Khan. Kemudian ada Mahmud Shaltut, Sayyid Qutb, Hamka melalui tafsirnya Al-Azhar, dan Muhammad Quraish Shihab melalui tafsirnya Al-Misbah, yang menunjukkan bahwa tafsir modern berupaya menjawab persoalan umat sesuai tantangan zaman. Selanjutnya, karya-karya yang berkaitan dengan corak dan mazhab tafsir. Pertama, penafsiran corak linguistik seperti Al-Kashaf, karyanya Az-Zamakhsyari. Kemudian corak fikih seperti tafsirnya Al-Qurtubi yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian bercorak falsafi seperti tafsirnya Al-Farabi dengan judul Fusus al. Kemudian tafsirnya Al-Qadi Abdul Jabbar yang bercorak i'tiqadi atau teologi dalam karya tafsirnya Tafsir Al-Mu'tazilah. Kemudian Al-Qusairi dengan corak tafsirnya sufistik dalam karyanya yang berjudul Lataif Al-Isyarat. Kemudian Imam Ar-Razi dalam karyanya Mafatihul Ghaib yang bercorak ilmi. Corak dan mazhab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Al-Munir merupakan salah satu tafsir kontemporer dengan judul lengkapnya Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, yang ditulis selama dan pertama kali terbit pada tahun 1991. Adapun tujuan Az-Zuhaili menulis tafsir ini adalah untuk menghubungkan umat Islam secara ilmiah dan kuat dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tafsir ini memadukan kekayaan tafsir klasik dengan kebutuhan modern melalui metode tahlili, kemudian menghindari riwayat lemah dan Israiliyat, serta menampilkan sikap moderat dalam perbedaan mazhab. Adapun corak tafsir Al-Munir adalah dominan adabi istimai dan fikih, yang mana sesuai latar belakang keilmuan Az-Zuhaili di bidang fikih. Dengan penyajian bahasa yang sistematis, analisis hukum yang komparatif, serta relevansi sosial yang bertujuan memberikan solusi atas persoalan umat modern
tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip tafsir klasik. Kesimpulan yang dapat diambil, perkembangan corak dan mazhab tafsir dalam tafsir Al-Quran menunjukkan dinamika intelektual Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Ditandai dengan munculnya berbagai pendekatan seperti bil ma'thur, bil ra'i, fikih, kalam, tasawuf, hingga sosial sesuai kebutuhan umat dan latar belakang keilmuan mufasir. Kajian historis terhadap tafsir Al-Munir, karya Wahbah Az-Zuhaili, menunjukkan bahwa tafsir ini mampu mengintegrasikan metode riwayah dan dirayah, analisis bahasa, serta fikih komparatif secara modern dengan persoalan sosial modern. Sehingga jembatan antara tradisi klasik dan kebutuhan kontemporer. Dengan demikian, tafsir Al-Munir memiliki posisi penting dalam khazanah tafsir modern karena dapat merefleksikan perkembangan corak tafsir sekaligus memberikan kontribusinya pemahaman Al-Quran yang inklusif, kontekstual, dan sesuai tafsir. Mungkin itu saja sampaikan. Terima kasih. Ya, dibuka untuk sesi tanya jawab ya, teman-teman. Dibuka 3 pertanyaan. Mbak izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Siapa itu yang tanya? Ya perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmi Tabibah. Izin bertanya sama kakak pemakalah, boleh nggak jelaskan secara secara mudah gitu untuk dipahami perbedaan antara corak tafsir sama mazhab tafsir? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab pemakalah? Atau ditampung dulu ya? Tampung dulu. Oke, ditampung dulu. Bisa penanya kedua tadi kayaknya ada yang mau tanya Mbak Yulia kayaknya. Ahlan, kayaknya Kak Salwa ada tadi mau bertanya. Ahlan Kak Salwa. Kak Salwa jadi mau tanya. Enggak, Kak. Mbak Suci, fokus banget Mbak Suci ini. Masya Allah. Monggo Bu Nyai ditanya. Tentu
Belum ada kayaknya yang bertanya lagi. Mungkin pemateri mau jawab dulu yang pertanyaan tadi. Sebenarnya kayaknya ini udah dijelasin sih di presentasi minggu lalu. Tapi Berarti dijawab Mbak Umi aja. nggak ingat masalahnya, Bu. Kakak, apakah masih bisa bertanya? Oh, bisa. Iya, Siapa? masih awan. Ya, izin bertanya kakak. Saya Ajeng Riniantika dari kelas D. Izin bertanya, pertanyaannya, apakah dalam satu tafsir itu bisa lebih dari satu corak? Kemudian, eh, bagaimana cara mengidentifikasi corak tersebut? Lebih dominan kemananya gitu. Terus yang menentukan corak bahwa tafsir itu adalah corak ini itu penulisnya atau pembacanya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, mau ditampung atau mau dijawab dulu pertanyaan yang tadi atau yang sekarang, nggak apa-apa. Jawab dulu Mbak Umi. Barusan tuh udah berapa pertanyaan tuh Mbak, apa itu? 3 kayaknya. Iya, yang pertanyaan Mbak Ajeng itu kan eh berapa, misalnya kayak gimana ngidentifikasinya bisa corak itu kan, terus bisa nggak satu tafsir itu lebih dari satu corak? Terus yang mengidentifikasi, yang memberikan label tafsir itu coraknya itu tuh pembaca atau penulis gitu. Mumpung nggak ada Bapak mau tanya juga lah. Berarti judul kita itu sama dengan apa judul silabus kemarin ya Mbak? Apa dibuat sendiri gitu yang apa kata-katanya? Judul apa ini Mbak? Judul apa kita? Jurnal kita. Oh, kita milih Mumpung nggak ada tafsir Mbak. Bapak, makanya iya kan itu. Misalkan saya ya tentang latar belakang tafsir Hawaris, misalkan saya ambil Himyan kan, berarti sama dengan itu, cuma studi analisisnya Himyan gitu. Oke. Ya, makasih. Mumpung nggak ada Bapak, kalau ada kan ketok banget bodoh nih. Nggak apa-apa Mbak. Sampean tuh bisa chat juga ke Bapak konfirmasi kan, atau nggak tanya-tanya itu kalau misalnya bingung. Nggak apa-apa kok, beliau mempersilahkan. Ya tanya ke Bapak, nanti tanya ke Bapak Umi udah nggak berani. Kok mau coba jawab? Yang pertama tadi pertanyaan dari Kak Aisyah Rahmi terkait perbedaan mazhab dan corak. Kalau menurut saya, dari yang saya baca, kalau misalnya corak itu kayak yang tadi udah dipelajari, misalnya ada fikih, ada apa namanya, ada ilmi, ada kalam, ada ijtimai dan lain-lain. Sedangkan kalau mazhab itu kayaknya, kalau menurut saya, itu lebih ke teologi kayak misalnya Mu'tazilah, Syiah, yang kayak gitu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Ya, sedikit menambahkan ya. Jadi pertanyaannya terkait perbedaan antara corak dan mazhab. Dari beberapa referensi yang saya baca. Sebenarnya ini tadi benar, Mbak Umi sudah dijelasin di pertemuan sebelumnya terkait perbedaan antara mazhab dan corak tafsir. Kalau corak tafsir itu menurut sebentar ada titik.
menurut Islah Gusmian itu nuansa tafsir. Jadi isi tafsir itu bernuansa apa? Tadi sudah disebutkan ada yang nuansanya lebih condong ke fikih, ada yang nuansa tafsir, isi tafsirnya itu lebih dekat dengan sastra. Nah, itu corak. Kalau mazhab itu lebih kepada seorang mufasirnya, latar belakang keilmuan dari seorang mufasir. Nah, tadi disebutkan mazhab tafsir ini bisa berkaitan dengan teologi mufasirnya ataupun mazhab dalam fikihnya dan yang lain-lain. Ya, jadi kalau mazhab tafsir lebih kepada latar belakang keilmuan dan kecenderungan teologis mufasir yang mempengaruhi cara pandang terhadap teks Al-Quran. Kalau corak itu tadi gampangnya nuansa tafsir, isi tafsirnya itu lebih condong atau lebih apa ya, lebih banyak berbicara menjelaskan tentang tadi ya fikih ataupun sastra ataupun yang lainnya. Lebih dominan yang mana? Terus tadi pertanyaan selanjutnya, apakah dalam sebuah tafsir itu bisa lebih dari satu corak? Tentu bisa. Nah, di sini maksudnya corak yang dominan. Jadi setiap tafsir itu pasti memiliki mana yang lebih dominan. Tapi tidak memungkinkan dalam sebuah tafsir itu banyak coraknya. Nah, mungkin bisa 3, 4, 5, tapi ada satu corak yang lebih dominan. Yang ini biasanya tadi terbentuk dari latar belakang mufasirnya. Nah, dan seorang mufasir ini tentu dia kan sudah memiliki kriteria keilmuan yang mumpuni dari segala bidang keilmuan. Dan biasanya ada satu keilmuan yang apa ya, yang sangat menonjol dari ulama tersebut. Ya, biasanya itu yang membentuk nuansa tafsir atau corak tafsirnya di situ. Mungkin itu tambahannya. Mungkin barangkali yang pemateri yang lain. Jadi menambahkan, corak itu kita yang nentuin apa bukan? Itu corak kita sendiri ya. Kalau menurut saya yang menentukan. Karena yang saya bahas tadi itu Al-Qurtubi lebih condong ke fikih, tapi di jurnal dan penelitian lain itu ada yang bilang lebih condong ke bahasa, ke lugawi. Jadi atas penelitian kita sendiri dengan apa namanya dasar-dasar atau ayat-ayat yang kita teliti, pemahaman kita juga. Jadi yang nentuin adalah diri kita. Itu sih. Terima kasih Ustazah dan Ustadz atas jawabannya. Jadi masih ada pertanyaan yang belum dijawab, Pak Umi? Sudah dijawab sih. Sudah dijawab maksudnya. Tergantung teman-teman yang tanya sudah paham atau masih butuh penjelasan yang lebih lanjut gitu maksudnya. Maaf, bisa izin menambahkan pertanyaan, menjawab pertanyaan tadi yang Mbak Ajeng. Jadi saya ingin menambahkan di sini bahwasanya kan tadi pertanyaannya itu kurang lebih ada yang begini, apakah corak itu ditentukan oleh penulis tafsir itu atau kepada kita pembaca? Nah, jadi kalau apa ya, sepenelitian saya sejauh ini kitab-kitab tafsir itu tidak menyebutkan bahwasanya oh ini corak yang saya tulis di tafsir ini adalah corak fikih. Itu tidak. Akan tetapi kalau misalnya kita sendiri yang meneliti itu akan sangat memakan waktu banyak karena kan 30 juz ya, 30 juz dan masa kita bisa meneliti tafsir berjilid itu apakah ini misalnya corak fikih atau akidah atau falsafah. Jadi untuk kita tahu itu coraknya lebih dominan kemana, itu ada salah satu kitab yang karyanya Az-Zahabi yang berjudul At-Tafsir wal Mufassirun. Nah, di situ dijelaskan. Misalnya kita mau mencari tahu coraknya kitab Mafatihul Ghaib gitu. Nah, jadi di situ dijelaskan mazhabnya apa, mazhabnya
atau corak cenderung atau condong kemana, itu dijelaskan di situ. Jadi udah ada penelitian, emang penelitian ulama-ulama terdahulu mengenai suatu kitab tafsir. Jadi metodenya itu pakai apa, sumbernya pakai apa. Jadi kita tidak apa ya, tidak susah payah lagi untuk meneliti itu coraknya seperti apa, karena juga akan memakan waktu banyak dan kemungkinan kita juga tidak semumpuni itu untuk meneliti itu coraknya apa, karena kadang di dalam satu tafsir itu kan banyak rumpun ilmu, dan mufassir itu emang kalau kata Bapak kemarin harus mempunyai otoritas keilmuan yang benar-benar matang gitu. Jadi seorang mufassir itu tidak hanya boleh paham cuman fikih doang. Nah, tetapi dari sisi balaghah, sisi nahwu, sharh itu harus dipahami semua. Jadi kalau kita telaah dan melihat setiap satu ayat itu pasti ada unsur balaghahnya, pasti ada unsur nahwu sharhnya, itu pasti ada. Akan tetapi untuk melihat nuansanya itu apa, seperti apa, itu biasanya terlihat dari setiap ayat itu. Biasanya mufassir ini sering membahas apa nih gitu. Misalnya coraknya fikih, biasanya setiap ayat itu pasti dikaitkan dengan fikih. Walaupun misalnya itu misalnya ada juga sebuah tafsir yang bukan coraknya fikih, tetapi kalau ayatnya itu berkenaan dengan hukum, pasti tentu mufassir itu membahas tentang fikih, pasti membahas tentang hukum di dalam ayat tersebut, karena emang ayatnya ahkam, ayatnya hukum gitu. Nah, jadi untuk mempermudah dan untuk kita tahu itu coraknya emang seperti apa, nah itu bisa dilihat dari kitab-kitab yang sudah diteliti oleh ulama terdahulu. Itu salah satu contoh tadi at-tafsir wal mufassirun. Sebenarnya masih banyak lagi sih kitab-kitab yang menjelaskan tentang metode sumber tafsirnya itu seperti apa, terus apa namanya suara atau madhabnya si mufassir itu seperti apa. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yilmaz. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya teman-teman semua. Insya Allah sudah paham. Ini masih ada pertanyaan lagi apa enggak teman-teman? Masih boleh nanya nggak? Boleh. Begini. Kan ini kita sedang membahas tentang corak sejarah ya. Sebentar tadi saya lihat. Di corak sejarah, apa ya? Corak dan mazhab tafsir dalam lintasan sejarah. Coba mau bertanya teman-teman, kan karena saya nanti pas presentasi dapatnya perbandingan antara tafsir Sunni dan tafsir Syiah. Cuma ingin bertanya, apakah munculnya atau sejarah tafsir Syiah itu selaras dengan munculnya Syiah itu sendiri atau seperti apa? Itu aja sih. Mungkin kalau ada perbedaan antara munculnya mazhab Syiah itu sendiri dengan tafsir Syiah itu bisa dijelaskan. Tapi memang kalau tidak ada perbedaan antara keduanya, bisa dijelaskan ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yulia pertanyaannya. Mungkin mau langsung dijawab teman-teman atau di skip aja. Di skip Mbak Umi, perlu jawaban. Oh, pertanyaannya Mbak Yulia itu gitu. Tafsir Syiah itu corak atau enggak? Tafsir Syiah itu muncul apakah bersama dengan munculnya aliran Syiah gitu? Gitu kan? Iya. Atau Apakah enggak? aliran Syiah, misalnya munculnya tafsir Syiah itu apakah bersamaan dengan sejarahnya sama dengan Syiah itu sendiri atau berbeda gitu. Kalau memang
iya sama bisa dijelaskan, kalau beda juga bisa dijelaskan. Gitu. Terima kasih. Gitu, teman-teman. Nggak wajib dijawab ya kalau nggak tahu. Enggak, Pak siapa Pak Safi itu jelas. Kalau misalnya nanti ada yang pertanyaan belum dijawab, ya nggak apa-apa. Nanti tuh beliau beliau jawab di pertemuan yang akan datang. Kalau beliau nggak bisa masuk gitu. Tapi harusnya ini masuk ke ini nggak sih? Materinya Kak Fadila emang. Kan nanti memperbandingkan sendiri kan, otomatis harus tahu ya nggak sih? Makanya sebelum itu saya pengen tahu dulu gitu, biar masuk jurnalnya. Kan ini Usaha sudah ya, membahas usaha sejarah tafsir itu sendiri, gitu kan? Mungkin nanti bisa ditambah sama pemateri yang lain. Sebenarnya saya belum baca data terkait itu tadi, apakah penafsiran bercorak Syiah itu berkembang dengan setelah adanya ideologi Syiah itu. Nah, kalau kita lihat dari tadi apa namanya pengertian corak dan mazhab, bisa kita apa ya kita simpulkan bahwa kalau bahwa kalau mazhab tafsir itu kan latar belakang dari seseorang penafsir. Jadi kalau ada tadi bercorak Syiah atau mempunyai ideologi Syiah atau mazhabnya dia mazhab teologi Syiah, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa tafsir-tafsir Syiah ya lahir dari orang-orang yang berideologi Syiah, meskipun gerakannya belum ada gitu kalau menurut saya. Ya, tapi kecenderungan mufasirnya itu, yang mana kalau kita lihat sejarah, Syiah itu muncul setelah adanya perang di kubu Islam, perang zamannya Ali itu ya. Nah, itu menimbulkan penafsiran-penafsiran terkait beberapa ayat yang digunakan untuk membela pandangannya masing-masing. Mungkin itu. Mungkin dilanjutkan dengan ulama-ulama dari kelompoknya masing-masing yang melanjutkan penafsiran-penafsirannya itu. Mungkin itu, barangkali ada tambahan dari yang lain. Terima kasih Mas Sahal. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau jawab. Selain pemateri nggak apa-apa kok teman-teman kalau mau jawab. Mbak Aziza misalnya. Bunyai. Bunyai, Masya Allah Bunyai. Loh, lagi ngurus santri kayaknya beliau ini. Mbak Rere kayaknya tadi mau jawab bilangnya. Oh, saya mau bertanya, Mbak Umi. Silakan Mbak. Sebentar Mbak. Mbak Yulia Saya kan? gimana Mbak Yulia? Mbak Yulia Nur Fadilah. Mbak Yulia Fadilah Nur. Kan tadi udah bilang atas jawabannya untuk Mas Sahal. Oh ya Atau udah deh. mungkin ada yang ingin menambahkan? Gak usah ditambahin deh. Yuk langsung Mbak Aziza. Udah berarti ya? Macam apa ini? Iya, saya ingin bertanya. Udah boleh dimulai bertanya ya? Mangga. Kan tadi faktor-faktor munculnya ragam pendekatan dan corak tafsir itu ada faktor internal dan eksternal. Al-awamil al-dakhiliyah sama al-awamil al-kharijiyah. Seberapa al-awamil al-kharijiyah, faktor eksternal itu mempengaruhi corak tafsirnya itu. Nah, dari 4 itu atau sampai 5 kan ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5. Nah, dari 5 atau 4 itu mana yang sangat berpengaruh dalam corak tafsir tersebut gitu. Terima kasih.
Kasih Mbak Ziza pertanyaannya. Ini kayaknya materinya Mbak Kanahla ya tadi ya. Di semua pemateri ada itu. Oh iya kan. Bisa dijawab teman-teman. Mas Sahal yang paling siap. Mbak Vina. Vina kasih siapa namanya? Mbak Nahla tadi yang menjelaskan lebih detail. Iya, beliau tadi di PPT-nya juga dijelasin. Gimana pertanyaannya? Mbak Ziza bisa diulangi. Berapa besar faktor eksternal atau awamil al-kharijiyah itu mempengaruhi corak tafsir? Dan dari keempat atau kelima faktor itu yang paling dominan mempengaruhi corak tafsir itu apa? Gitu. Terima kasih. Sudah jelas? Oh iya. Hmm. Seberapa besar berpengaruh? Cukup besar ya, Mbak Ibu saya. Cukup besar Ustazah. Apalagi kayaknya misalnya kayak faktor politik yang kayak tadi dijelasin itu. Kayak yang Syiah, apa namanya, karena ketidakpuasan, kekhalifahan, tentang kekhalifahan, mereka pengennya dominan dari mereka, keturunan Ali, kayak gitu. Atau misalnya yang kedua tentang akidah yang tadi juga dijelaskan itu kayak misalnya, atau misalnya yang kayak misalnya, mungkin sepertinya ya, kalau menurut saya yang paling dia itu dominan kayaknya politik. Karena di pembahasan-pembahasan dari waktu itu semester 1 juga mazhab tafsir itu sangat ditentukan dari faktor politik kayak gitu. Kalau menurut saya mungkin dari pendapat peserta atau Mungkin nambahin ya. Faktor eksternal ini pengaruh yang kuat, tergantung bagaimana situasi kondisi pada seorang mufasir ketika menafsirkan sebuah ayat. Ada contoh faktor teologis. Ini mungkin di sebagian tafsir ini kuat karena konteks mufasir pada saat menafsirkan itu lagi ada tantangan apa namanya perdebatan teologis di situ. Nah, itu bisa jadi pada sebagian mufasir yang dengan tekanan seperti itu, maka faktor eksternal teologis ini berpengaruh besar. Tapi barangkali di faktor yang lain dengan kondisi yang lain itu juga lebih kuat. Jadi menurut saya faktor eksternal ini masing-masing memiliki pengaruh kuat tergantung kondisi dari seorang mufasir ketika menafsirkan ayat itu. Bagaimana Mbak Aziza atas jawaban teman-teman? Kesimpulannya mungkin setiap mufasir itu beda-beda faktor eksternal yang mempengaruhinya ya. Tergantung situasi dan kondisi pada saat itu. Apakah bisa dengan politiknya yang lebih kuat atau teologisnya dan faktor eksternal yang lainnya. Berarti kesimpulannya seperti itu ya. Ya, mungkin cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aziza atas Ya. pertanyaannya.
Sama-sama Barangkali ada kasih perspektif lain Ustaz. dari teman-teman. Iya, bisa Mbak Vina. Siapa tahu mau menambahkan. Kak Salwa. Masih ada yang mau tanya atau udah ya teman-teman? Atau mau ada yang nanggapin? Mbak Udah Iza kayaknya biasanya yang tanya. Udah Mbak. udah kayaknya Mbak. Sebentar ya, tak konfirmasi ke Pak siapa namanya? Safei. Beliau bisa hadir atau enggak? Oh iya teman-teman, itu kan tadi tak lihat jurnalnya itu ada yang belum masukkan kayak ayat beliau itu masukkan cantumkan salah satu bukti gitu penafsir dari kitab yang kita pakai menunjukkan bahwa itu cara tafsirnya itu misalnya apa sih itu kayak misalnya Al-Qurtubi tafsirnya fikih gitu kan dicantumkan. Kok sepi? Udah selesai ya? Ini oh ya, ini masih konfirmasi sama beliau Pak Syafi'i. Mbak siapa? Oh, enggak nanya tuh siapa enggak tahu. Belum dibalas, tapi udah dibuka. Sudah selesai, Kak. Gimana Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua yang sudah melakukan presentasi ya di siang ini. Sebetulnya saya mohon maaf ya, yang si yogianya saya hadir harusnya dari awal karena memang saya harus antar anak ke rumah sakit yang harusnya memang jadwalnya istri ya. Oh, istri saya juga kurang sehat, jadi mohon maaf ya. Jadi saya yang apa namanya ikut mengantar anak ke rumah sakit. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita pada siang ini mengenai apa saja tadi? Bentar, saya buka.
Ada pertanyaan Ada dari Bapak. teman-teman? Ada 5 Ada. pertanyaan. Berapa pertanyaan? 5. 5. Oke. Gimana? Pertanyaannya tentang apa tadi? Seputar apa nih? Seputar apa? Iya, sebutan corak sih, Bapak. Yang Oh, corak. pertama dari pertanyaan Kak Aisyah Rahmi, jelaskan secara mudah perbedaan corak tafsir dan mazhab tafsir gitu. Oke, Tapi tadi kriteria ya, karakteristik dari corak dan mazhab tafsir. Tapi sudah terjawab ya, insya Allah sudah memahami ya. Ya, kalau mazhab terkait sama pemikirannya, kalau corak itu berkaitan dengan eh, apa hasil dari pemahaman mazhab tafsir tersebut. Baik, tadi gimana, Ustaz Sahal? Ada yang menarik nggak kira-kira dibahas sama teman-teman Ustaz Sahal? Menarik, Ustaz. Menarik. Apa yang ditarik? Pertanyaannya. Iya. Tadi Ustaz Sahal yang presentasi ya. Ya betul. Betul, Ustaz. Gimana? Apa karakteristik yang ada yang antum sampaikan terkait dengan mazhab dan corak tafsir perbedaannya? Tadi saya menjelaskan dari pertanyaan yang pertama itu Hmm. kalau mazhab tafsir itu lebih ke latar belakang atau ideologi dari seorang mufasir. Betul, betul. Kalau penafsiran itu hasil hasil karya yang berkaitan tafsirnya kayaknya menggunakan apa gitu. Oke, Tadi baik. ada pertanyaan yang masih belum terjawab, Ustaz. Yang mana? Terkait apa? Tadi dari Mbak Yulia terkait mufasir yang berideologi Syiah atau tafsir yang Syiah itu apakah lahir berbarengan dengan Syiahnya tersebut? Oh, oke. Jadi kelahiran Ini mazhab Syiah itu bersamaan gak dengan Syiah tersebut gitu ya? ya ingin ini Bapak Gimana gimana? jelaskan lagi. Pertanyaannya itu apakah metode tafsir Syiah itu sendiri bersamaan lahirnya dengan ideologi Syiah itu? Oke. Karena nanti saya presentasi tentang apa namanya perbandingan antara tafsir Syiah dan Sunni, Bapak. Jadi saya mau bertanya dulu. Oke. Karena ini kan sedang membahas sejarah mazhab dan corak dari tafsir. Jadi ingin bertanya Kita sekarang tentang bicara tentang sejarah kan ya? Iya, sejarah perkembangan corak dan mazhab tafsir. Baik. Pertanyaan tersebut sebetulnya apa namanya? Kalau kita lihat dari sejarah, mungkin tadi sudah dijelaskan sama apa namanya, sama teman-teman ya, terkait dengan apa faktor kemunculannya corak dan mazhab tafsir. Jadi kalau kita lihat ada 2 faktor, teman-teman semua. Faktor kemunculan corak dan mazhab tafsir itu ada faktor internal ya atau al-awamil ad-dakhiliyah ya. Juga ada faktor eksternal al-awamil al-kharijiyah. Nah, ini saya rasa tadi sudah dibahas sama para pemakalah. Ketika faktor dari dakhiliyah ya dari dalam dari internal itu kan ada kondisi objektif teks Al-Quran yang memang memungkinkan atau serta membuka jalan untuk dibaca kan oleh beragam para pemikir ya kalau kita bisa lihat di buku-buku teman-teman baca di Ulumul Quran misalnya itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu kan diturunkan dengan bacaan yang beragam atau hadis Nabi yang menyebutkan uh, sab'ah ahruf, ya ada 7 huruf. Ya.
Ini salah satu yang melatar belakangi lahirnya beragam bacaan yang secara otomatis akan mempengaruhi penafsiran-penafsiran yang ada dalam Al-Quran. Itu faktor ad-dakhiliyah yang pertama. Yang kedua, ada kondisi objektif, mufrodat-mufrodat yang ada dalam Al-Quran yang multitafsir. Karena di dalam Al-Quran itu banyak kita temukan satu kata yang memiliki lebih dari satu makna. Ya, yang maknanya hakiki dan juga maknanya majazi. Misalnya lamasa, kata lamasa dalam surat An-Nisa tuh. Surat An-Nisa ayat 43 tuh bunyinya wala yastumun nisa apa Al-Tumun Nisa. ya itu terkait dengan apa menyentuh ya proses menyentuh. Ya, itu kan ada yang memaknai menyentuh dengan senggolan, ada yang memaknai menyentuh dengan hubungan suami istri bersetubuh bisa seperti itu. Nah ini kan kondisi objek kata-kata mufradat yang dalam Al-Quran itu multitafsir. Dari dalam itu kondisi objektif itulah kondisi ad-dakhiliyah inilah faktor internal yang memunculkannya yang pertama. Yang ketiga itu dari internal itu ada ambiguitas makna dalam Al-Quran. Ya, kata-kata yang memiliki makna ganda misalnya, yang terdapat dalam kata Al-Quran itu kuru, misalnya salah kata kuru. Ya. Nah, maknanya banyak tuh kuru itu bermakna. Ada yang dipahami dengan makna suci misalnya, ada yang dimaknai dengan makna haid, menstruasi dan seterusnya. Ya, itu kan faktor ad-dakhiliyah. Kemudian ada faktor al-kharijiyah, faktor dari luar terkait dengan faktor politik. Ada faktor teologis yang tadi tuh ada aliran-aliran sekte-sekte yang bermunculan di sana. Ada faktor spesialisasi misalnya. Misalnya spesialisasi tersendiri keilmiahan yang digunakan oleh para pendekatan-pendekatan yang muncul untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, faktor relasi Islam di dunia Islam ataupun di dunia di luar Islam. Faktor inilah yang turut mempengaruhi lahirnya corak-corak tafsir. Ya, misalnya persinggahan dunia Islam dengan peradaban asing seperti Romawi, Persia, Yunani, dan Barat misalnya. Ya kan? Ini hal-hal yang mungkin muncul pada ada lagi kondisi sosial para penafsir. Ketika Al-Quran diturunkan, misalnya seringkali Al-Quran menyinggung dan merespon permasalahan-permasalahan atau problematika yang tengah di saat itu. Ya, ini faktor-faktornya. Tadi mungkin sudah disampaikan, ada sejarah kemunculannya dari si corak dan mazhab tafsir itu seperti apa? Ada periode klasik, ya, ada pada masa Nabi dan para sahabat, kemudian yang kedua pada masa tabi'in. Ya, nah, ini kan proses-proses corak dan mazhab tafsir, sejarah corak dan munculnya mazhab tafsir periodisasinya. Misalnya corak dan mazhab tafsir pada masa Nabi dan para sahabat. Ya, itu kan pada saat Nabi hidup tidak ada satupun dari para sahabat yang berani untuk menafsirkan ayat. Ya, karena langsung dijelaskan oleh Nabi sendiri. Ketika bertanya langsung dijelaskan, Itu kan tahap-tahap awal yang tadi mungkin disampaikan oleh para pemakalah. Ya, kalau kita lihat karakteristik tafsirnya misalnya pada periode Nabi dan para sahabat itu umumnya bagaimana? Kalau pada masa Nabi karakteristik tafsirnya dan para sahabat itu adalah Al-Quran tidak ditafsirkan secara keseluruhan. Penafsiran hanya terjadi terhadap ayat-ayat yang sulit atau yang dianggap sulit untuk dipahami. Kemudian karakternya kedua adalah sedikit perselisihan tentang makna ayat. Kenapa? Karena masalah itu langsung dihadapi oleh masyarakat pada masa itu yang terlalu atau belum kompleks, belum seperti sekarang misalnya, atau belum seperti masa-masa yang akan datang misalnya. Kemudian yang ketiga apa karakteristiknya? Mencukupkan pada masa global dan tidak mengharuskan diri
untuk mengetahui makna terperinci. Ya udah cukup yang global aja, nggak usah langsung secara detail. Ya. Ya, kemudian juga karakter tafsir pada masa Nabi itu penjelasan terhadap lafal ayat itu dengan makna utama juga enggak panjang yang singkat pada masa tadi seperti apa kan sama teman-teman kita dulu kan karakteristik pada masa tabi'in itu masih kelihatan. Misalnya juga banyak masuk dalam tafsir itu adalah ayat-ayat Israiliyat. Misalnya, tafsir Israiliyat. Ini karena apa? Karena sebagian dari mereka ingin mengetahui keterangan yang lebih rinci dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang ketiga itu tafsirnya belum terkodifikasi secara tersendiri. Ya, yang keempat apa? Yang keempat kira-kira. Yang keempat itu penduduknya bertalaki dalam tafsir ke madrasah-madrasah terdekat dengan mereka. Jadi langsung kepada fasirnya. Itulah ya perselisihan. Nah, ini misalnya kita bisa lihat perselisihan-perselisihan pada masa di kalangan tabi'in ya. Banyak perselisihan meskipun bisa dikatakan bahwa perselisihan itu adalah perselisihan tentang tanawu ya, yaitu perselisihan yang tidak saling menggugurkan ya. Nah, itu kan bagaimana pada masa tabi'in, nanti pada masa periode pertengahan tadi saya rasa sudah dijelaskan oleh para para pemakalah ya. Ini hal-hal yang memang terjadi dalam corak dan mazhab tafsir sejarahnya. Nanti tadi teman-teman sudah dijelaskan bagaimana tafsir bercorak fikih itu seperti apa, bercorak sastra seperti apa ya. Saya rasa tadi sudah dijelaskan dan bagaimana apakah teologi, pemikiran itu muncul setelah Syiah itu ada, ya. Aliran atau mazhab Syiah muncul ya karena pemikiran, bukan pemikiran mazhabnya sudah ada kemudian baru pemikiran yang memang berseberangan, ya udah akhirnya dikatakan itu adalah aliran atau mazhab Syiah karena pola pikirnya sudah terbaca dengan apa namanya keilmuan-keilmuan yang memang mereka sampaikan bahwa saya itu adalah Syiah misalnya. Karena apa? Karena itu penyebutan Syiah itu berujung dari pola pikir yang mereka sampaikan. Seperti itu. Ya, ada lagi kira-kira Ustazah Umi tadi, Ustazah Nurhayati, silakan. Ada yang mau disampaikan terkait dengan karakteristik daripada corak dan mazhab tafsir. Silakan. Mungkin Ustaz Fanti. boleh tanya aja Ustaz. Wah, boleh, silakan, Bunda. Iya, tadi kan ada masa di mana tafsir itu dipengaruhi oleh Israiliyat gitu ya. Betul. Padahal Israiliyat itu kan ada sejak awal, bahkan sebelum Rasul itu Bani Israel kan, cerita-cerita kisah-kisah Bani Israel. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dijadikan unsur yang mempengaruhi tafsir gitu? Kenapa pada tadi fase tabiin kalau nggak salah ya itu baru masuk gitu? Karena memang langsung pada sumbernya, nggak berani nanya. Biasa kalau mau sumber nggak berani nanya, ya kan? Setelah sumbernya sudah tidak ada, baru penafsiran-penafsiran itu memunculkan sejarah-sejarah yang mungkin ada sisi-sisi Israiliyatnya, ya, yang memang kan bermunculan penafsiran itu setelah baginda Rasul itu apa namanya tidak ada tuh.
ya kan? Ini mau kemana, ini arahnya kemana? Akhirnya ya muncullah pada masa-masa tabi'in, terus Israiliyat itu bermunculan. Karena pada Jadi saat itu waktu Rasulullah kan selalu menjelaskan tidak secara apa namanya, tadi kan karakteristiknya kan udah disampaikan kan, bahwa pada masa Rasulullah bagaimana penafsirannya, kemudian pada masa sahabat itu seperti apa, seperti itu. Nah, di sanalah karena sumbernya ada dan Rasulullah selalu menjelaskan apa yang ditanyakan langsung dijawab, apa yang ditanyakan langsung dijawab, seperti itu. Nah, ketika Rasul sudah tidak ada, akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu langsung tidak lagi apa namanya mengerucut atau simple, tapi pertanyaannya merumit, ya kan? Seperti sekarang nih, pertanyaan bukan makin apa, makin mudah terus ditanyakan makin sulit dan makin sulit unsur-unsurnya. Lah, kalau kita makan babi misalnya, tapi dalam keadaan darurat, boleh apa enggak? Akhirnya kan dari fikih terus memberikan suatu kemudahan, kemudahan, kemudahan misalnya. Atau dari sisi apa? Saya kan pinjam uang di bank, katanya kan riba, tapi kan kita pakai akadnya begini. Akhirnya ada terus kemunculan-kemunculan keilmuan-keilmuan yang tidak apa namanya, tidak ketat dan seterusnya. Ada yang ketat, ada yang tidak ketat. Bagaimana para apa namanya ilmuwan menyampaikan hal tersebut. Seperti itu kira-kira ya, Ustazah Rahayani ya. baik Ustaz, terima kasih. Iya, baik. Silakan. Ada lagi Ustazah Mujoroah, silakan teman-teman. Ustazah Hal, ada lagi Ustazah Hal yang tadi disampaikan masih kurang pas, kira-kira teman-teman. Kayaknya sudah. Ustaz. Ada Sudah malu-malu ya. kayaknya. Ya, Ya, ada malu-malu ya. Bunyai tadi. Bunyai Suci. Ya, Bunyai mana Bunyai? Bunyai Suci itu. Ustaz. Oke, silakan. Itu sampai setengah tiga, ya. Sudah ada edarannya ya? Sudah, Pak. Ya, mulai jam 1, selesai jam setengah 3. Untuk edaran-edaran yang sudah disampaikan sama akademik terkait dengan jam-jam perkuliahan. Insya Allah kita perkuliahan mudah-mudahan bisa maksimal. Ya, teman-teman juga bisa maksimal dalam perkuliahan. Karena undangan pasti banyak-banyak semua nih undangan-undangan ini. Ya kan? Ada undangan buka puasa bersama yang paling penting, ya kan? Undangan-undangan undangan ngambil THR biasanya ya. Ya, kalau memang tidak ada, saya hanya menyampaikan tadi apa yang sama-sama kita pelajari pada siang ini terkait dengan sejarah, corak dan mazhab penafsiran. Ya, mungkin banyak bagaimana nantinya di dalam penafsiran-penafsiran ini bermunculan pemikiran-pemikiran dari beragam mazhab, ya, corak dan mazhabnya. Yang tadi sedikit saya sampaikan terkait dengan masa tabi'in, ya kan, pada corak nanti pada periode pertengahan yang apa kita bisa temukan penafsiran-penafsiran itu seperti apa, masuknya tema yang tidak relevan dalam penafsiran itu akan ada tuh. Oh, ini kok bisa masuk tema-tema eh, yang tidak sesuai dengan penafsiran, atau banyaknya penafsiran yang melebar dan berulang-ulang. Teman-teman bisa lihat bersifatnya partikularistik misalnya, ya kan, ini akan teman-teman apa namanya lihat dan temui nanti bagaimana tafsir corak bahasa dan sastra, tafsir lugawinya seperti apa, tokoh-tokohnya siapa, tafsir yang bercorak fikih itu siapa, yang bercorak tasawuf itu bagaimana, ya kan, tafsir sufi atau tafsir falsafi, ya, itu akan banyak kita temukan dan ini menjadi sebuah penelitian yang teman-teman akan bisa kaji di dalam tesis teman-teman yang ingin
ngebahas atau menarik sebuah penafsiran ayat terkait dengan para mufasir. Ya, kalau kita bisa simpulkan pertemuan kita pada apa namanya siang ini tentang sejarah kemunculan dan periodisasi corak dan mazhab tafsir itu mengalami 3 periode tadi ya. Ada periode klasik, ada periode ke pertengahan dan juga periode kontemporer. Kalau klasik itu dibagi 2, ada masa Nabi dan sahabat, yang kedua ada masa tabi'in. Ya, periode pada masa Nabi dan sahabat itu dimulai sejak Nabi mendapatkan wahyu sampai meninggalnya sahabat yang terakhir. Ya, sumber penafsiran yang sesungguhnya adalah Nabi saat beliau masih hidup. Sedangkan ketika beliau sudah wafat, sumber penafsirannya ada para sahabat terhadap Al-Quran, adalah Al-Quran itu sendiri dalam penafsirannya. Kemudian sunnah, kemudian ijtihad. Lalu ada berita dari ahli kitab. Ya, para mufasir di kalangan sahabat itu sangat banyak kalau kita lihat ya kan. Sekitar 100 orang di zamannya para sahabat itu yang tercatat, 100 orang yang tercatat, dan di antara mereka yang tercatat paling banyak menafsirkan itu ada 4. Kemarin kita sampaikan ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Itu tercatat paling banyak menafsirkan, ada 4 orang itu. Kalau karakteristik tafsir pada periode sahabat, pada periode Nabi, dan pada periode sahabat itu pada umumnya diantaranya adalah yang pertama bahwa Al-Quran tidak ditafsirkan seluruhnya. Dan penafsiran hanya terjadi terhadap ayat-ayat yang dianggap sulit dipahami. Yang kedua, sedikitnya perselisihan tadi ya tentang makna-makna ayat. Yang ketiga, mencukupkan pada masalah-masalah global, makna-makna global, dan tidak mengharuskan diri untuk mengetahui maknanya secara terperinci. Yang keempat itu apa? Mencukupkan pada penjelasan terhadap lafal ayat dengan makna utama yang singkat. Kemudian yang kelima itu tafsir tidak tertulis kecuali apa yang terdapat pada mushaf sebagian sahabat. Yang ke berapa? Yang keenam, tafsir mereka itu diriwayatkan seperti periwayatan hadis sehingga tidak terkhusus dan tidak tersusun menjadi satu kesatuan penafsiran. Bahkan hanya bentuknya mengembangkan dari periwayatan hadis. Yang ketujuh itu apa? Jarang didapati pada tafsir sahabat itu istimbat hukum-hukum fikih dari ayat Al-Quran, dan jarang juga didapati pembelaan terhadap mazhab kriteriannya. Jadi nggak ada pembelaan mazhab. Naskah juga isi kumpulan tafsiran Abdullah bin Abbas diriwayat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian naskah juga dinyatakan sebagai naskah pertama tafsir secara bukan menyuruh dari masa saat, tapi sampai kepada naskahnya itu. Dan naskah itu hanya sudah disalin dalam tafsir maksur yang terdahulu seperti apa? Tobari, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Manzir kan, dan seterusnya. Berawal dari saat meninggalnya sahabat Nabi akhir, sumber penafsiran pada masa ini Quran dan Sunnah, dan juga tafsir para sahabat, serta berita-berita ahli kitab, dan juga ijtihad. Jadi terdapat beberapa madrasah tafsir yang dibentuk oleh para sahabat, seperti Madrasah Mekah yang dibentuk oleh siapa? Abdullah bin Abbas. Madrasah Madinah dibentuk oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Ubay bin Ka'ab. Dan madrasah juga ada Madrasah Irak. Madrasah Irak yang dibentuk oleh Abdullah juga. Madrasah tafsir di Syam, di Mesir, itu tidak ketahuan tuh dibentuk oleh para sahabat. Karakteristiknya ini secara adalah banyak masuk dalam tafsir mereka.
tafsir-tafsir dalam masuknya itu tafsir-tafsir tadi Israiliyat ya. Ada tafsir-tafsir yang bersifatnya periwayatan dan juga tafsir yang belum terkodifikasi secara tersendiri. Kemudian juga tadi apa namanya para penduduk itu bertalaki dengan dalam penafsiran itu ke madrasah-madrasah yang terdekat dengan mereka. Nah, ini akhirnya muncul tadi yang kelima itu bibit-bibit perselisihan dalam tafsir di kalangan tabi'in. Ya, meskipun dikatakan bahwa perselisihan itu adalah perselisihan tentang tanawu, ya, perselisihan tidak menggugurkan, saling menggugurkan. Nah, ini periode-periode ini tadi ada nanti periode pertengahan, teman-teman bisa lihat juga. Ya, kemudian ada periode kontemporer, nanti ada tafsir apa Muhammad Abduh ya, yang dikenal dengan tafsir Al-Manar. Nah, karakteristik tafsir pada masa itu misalnya menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci, kitab sumber hidayah dan mengungkap apa namanya nilai-nilai universal. Ya, nilai-nilai universal yang ada dalam Al-Quran sehingga cocok misalnya diterapkan di tempat-tempat atau di segala zaman seperti sekarang ini. Ya, periode ini corak tafsir pada masa periode kontemporer itu adalah apa? Corak adabi al-ijtimai. Apa? Dengan upaya mendapatkan nilai-nilai universal dalam Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin tadi ada. Ya, ini periode kontemporer. Nanti teman-teman bisa kaji lebih dalam lagi dari sejarah dan corak penafsiran, corak dan mazhab penafsiran Al-Quran. Ya, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman baca juga tuh apa namanya Madzhab Al-Mufassirin ya, karya apa namanya Adz-Dzahabi. Kemudian dari kitab-kitab lain teman-teman bisa ambil ya, kitab-kitab tafsir lain yang kita bisa apa namanya ambil dari Fadl Hasan Abbas tafsir wal mufassirun. Nanti itu ada tuh, ada juga apa namanya Abdul Jawad Khalaf Muhammad tuh Madkhal ila tafsir wa ulumul Quran. Ada juga usul tafsir wa qaidu, ya kan? Nah, itu banyak tuh teman-teman bisa lihat apa kitab-kitab tersebut atau buku-buku bacaan-bacaan yang lain yang teman bisa ambil Qisasul Tafsir. Nah, Qisasul Tafsir ya kan itu bisa dilihat. Kemudian Konfirmil Quran di sana bisa teman-teman ambil ya. Nanti banyaklah merajut sejarah kalau dalam jurnal-jurnal itu teman-teman bisa ambil aliran-aliran tafsir misalnya. Kemudian juga apa membumikan Al-Quran karya Prof. Shihab di situ kan ada juga tuh kait dengan apalagi ada perbandingan mazhab. Itu juga ada tuh di perbandingan mazhab, teman-teman bisa ambil hal-hal yang terkait dengan corak dan mazhab tafsir. Ya, mungkin itu untuk para Zoom ya. Kalau ada halangan paling nanti saya tinggal ber-WA dengan PJ-nya. Berharap ya saya ikhtiarnya pengennya apa mengisi perkuliahan dengan full di semester ini dengan teman-teman semua. Ya. Mungkin itu teman-teman. Saya lihat apakah teman-teman sudah dapat dosen pembimbing semua ya? Pembimbing untuk tesis sudah dapat ya? Belum. Belum, Pak. Oh, belum ya. Semester 3 berarti yang sudah dapat ya, semester 3 ya. Baik. Pak. Karena saya banyak yang sudah japri saya, tapi saya belum pernah kayaknya belum ada yang sudah ngajar, ada yang nggak ngajar, tapi sudah dapatkan dosen pembimbing karena. Jadi teman-teman sudah langsung mendapatkan dosen pembimbing untuk
penulisan, walaupun teman-teman masih kuliah biasanya sudah dapat dosen pembimbing. Apakah nanti di semester 3 atau semester 2, saya kurang tahu juga. Yang jelas mengajukan untuk bimbingan. Ya, mudah-mudahan teman-teman lulus dengan maksimal. Amin. Pak, ya, jangan Amin, Pak. ditunda-tunda. Kalau sudah ada dosen pembimbing, langsung kejar dosennya, kemudian minta arahan untuk bisa cepat selesai. Sehingga semester 3 teman-teman sudah UAS, langsung ujian tesis kalau bisa. Ya, jangan nunggu lama-lama. Ya, Ya. jangan nunggu lama-lama. Nanti diambil orang. Ya, nanti diambil orang. Lagu, Pak. Ya. Ada lagunya kan ya? Kalau lama-lama nanti diambil orang. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa maksimal dalam perkuliahan pada semester ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.